Yeah, the drums they swing low, and the trumpets they go, and the trumpets they go. Halo, sekarang ini kita bakalan bikin sebuah program hashing. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu program hashing, silakan cari materinya di Google atau di manapun yang bisa teman-teman temukan. Karena berhubung waktunya kali ini udah mepet, jadi saya nggak bakalan terangin dulu apa itu hashing dan sebagainya. Langsung aja kita bergerak ke algoritmanya, atau teman-teman juga bisa belajar dari video ini, dari programnya langsung. Nah, kita bakalan bikin hashing ini berbasis linked list of array. Jadi pertama, kalau ada linked list, pertama yang kita harus bikin itu adalah node-nya. Jadi sekarang node-nya itu saya kasih nama linked list entry. Jadi kita bikin aja kelasnya itu, class name-nya linked list, ini caps lock, linked list entry. Di dalam linked list ini kita kasih key-nya. Key itu bakalan jadi sebuah kayak kode gitu. Jadi key-nya kita kasih aja basisnya string, terus kita kasih integer value. Ini fungsinya buat angka yang bakalan kita input. Terus kita kasih sebuah linked list bagi itu linked list buat next-nya. Nah, kita bangun konstruktornya sekarang. Berarti kita linked list entry kembali yang generate. Ini ada kita tinggal enter, terus konstruktor udah kebangun. Dalam ini kita kasih string key, integer value. Berarti this dot key bakal di assign oleh key. This dot value bakal di assign oleh value. Sekarang node-nya kan udah selesai. Sekarang kita bergerak ke kelas baru, yaitu kelas dari hash-nya atau hash table. Di sana kita bakalan bikin beberapa metode aja, kayak insert. Terus insert itu nambahin ke hash table-nya, terus function hash-nya, hash function, sama get itu misalnya kita udah masukin datanya itu misalnya berupa nama kamu, terus kita dikenakan oleh hash function, dia udah berupa kayak key-nya itu. Jadi kita mau ngambil key-nya itu buat dirubah kembali jadi nama. Jadi itu kita kasih metode function get value-nya nanti. Terus ada lagi kita kasih function remove kayak biasa buat ngapus. Mungkin itu aja yang mau kita bikin. Sama satu lagi yang penting itu function print-nya buat cetak atau nampilin nantinya. Jadi kita kasih aja nama class name itu hash table. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia itu basisnya kan linked list
array. Jadi kalau dia array itu harus punya size dulu baru bisa dia jalan. Jadi perlu kita kita bikin variabel private integer table size buat ukurannya nanti. Nah, kita bangun konstruktor lagi, public table generate, dalamnya itu isinya int ts table size. Jadi nanti table size sama dengan ts, berapapun table size nya yang bakalan kita masukin itu sama dengan diinputkan ke table size nya. Nah, di sini kita perlu juga bangun inisialisasi dulu. Ini array-nya itu biar kosong, jadi kita kasih for int i sama dengan 0 sampai i kecil dari table size i plus, terus dalamnya kita kasih table i sama dengan 0. Ada satu yang lupa, yaitu bagian di sini. Kita perlu bikin dulu array-nya. Jadi tadi itu adalah sebuah kesalahan. Private karena dia bahasa linked list, kita kasih tipenya linked list, terus array table. Table ini nama array-nya kita kasih nama table aja. Ini udah diinisialisasi di sini, tabelnya jadi 0. Terus setelah kita udah inisialisasi, sekarang kita bikin program. Kita rapin dulu aja biar kelihatan. Sekarang kita bikin function itu, function insert, atau nambahin yang bakalan nambahin inputan pengguna. Jadi kita kasih namanya public void insert, terus dalamnya itu string. Mungkin enggak ini dulu, mungkin bagian terpenting yang bakalan kita bikin itu adalah hash functionnya dulu. Jadi hash functionnya di sini saya pakai metode itu modulo atau sisa bagi. Jadi langsung kita bikin private integer hash function. Ini buat function hashnya. Terus yang diinputkannya itu ada berupa string. Berarti integer hash value ini adalah hasil setelah di hash. Hash file ini adalah variabel penampung sementara x1. Jadi x.hashcode, terus hash filenya kita bikin modulo sama dengan table size. Dia bakal dimod sama ukuran tabelnya. Berarti kalau ada dia tuh ini udah udah bawaan atau library-nya si Java. Jadi nanti penempatannya itu bisa kayak ada 1000 array, terus dia udah dapat hash code-nya. Ya, penempatannya itu sesuai dengan hash code ini dibagi sama table size-nya. Misalnya dia hash code-nya 10, terus panjang tabelnya itu ada 5, berarti kan 10 dibagi 5 sisanya 0, berarti dia ditempatkan di indeks ke 0 gitu. Terus bikin if
hash value kecil dari 0, berarti nilainya itu negatif, maka hash value itu plus sama dengan table size, berarti dia hash value-nya itu ditambah sama ukuran table. Soalnya nanti bakalan nggak mungkin ada negatif gitu loh. Terus dia kan private integer, dia nge-return hash value-nya. Sekarang kita bakal bikin bagian insertnya, nambahin. Ini penting juga, private void, kita nggak usah private, nanti susah diakses. Public void insert, kalau dia private di program utama dia nggak bakalan bisa diakses gitu. Jadi kenapa saya kasih hash functionnya ini private, soalnya kan yang akses hash function ini cuma dari kelas ini doang gitu. Tapi kalau insert dia bakal diakses sama yang program mainnya. Jadi langsung kita bikin string key, integer value, berarti integer hash sama dengan kita masukin function tadi, hash function key, terus di mod sama ukur table size, terus if table size, ulangi enggak table size, kita masuk array-nya table hash, berarti hash ini bakal nyari indeksnya itu kan. Hash function kita udah nemuin code-nya tadi kan. Nah di sini dia bakal nunjuk ke indeks keberapa. Terus kalau dia sama dengan 0, berarti kan ada kemungkinan dia sama dengan 0 kan, soalnya pertama kali kita sudah inisialisasikan dia itu 0. Berarti table hash sama dengan new linked list key dan value ya. Ini enaknya kalau kita pakai autocomplete, jadi kita nggak perlu nulis banyak-banyak, tinggal tekan control enter terus dia udah keluar gitu. Terus linked list entry ini yang kita masukin, terus table hash while entry.next sama dengan 0, maksudnya ketika entry.next itu udah nggak 0 lagi, sama dan negasi entry dot key dot value dot equals key entry sama dengan entry next. Ini kondisi dimana dia table hash-nya udah nggak 0, berarti kita bikin satu variabel penampung, dia basisnya sama linked list. Jadi ketika while entry.next, berarti tabel yang misalnya kita udah tahu yang mau dituju, tapi kita lihat selanjutnya tidak sama dengan 0, dan entry.key.equals ini maksudnya key kita itu tidak sama dengan key. Terus kita entry-nya itu sama dengan entry.next. Terus
terus bikin f entry dot bla bla entry dot key dot equals key. Terus si entry dot value sama dengan value. Jadi dia udah nambahin si value-nya itu ke si tabelnya. Jadi sekarang udah nggak kosong lagi. Else entry dot next sama dengan new linked list key, value. Nah, udah. Untuk insert, sekarang kita bikin fungsi baru. Functionnya itu saya mau, seperti yang saya bilang tadi, hash table kita ini, kelas hash table bakalan terdiri dari hash function insert, remove, dan get value. Get value, sekarang saya mau bikin function get value. Berarti public integer get value ini fungsinya itu buat dapetin nilai yang ada di key. Jadi saya kasih komen aja function function to get value of key. Nah, ini get value berarti dalamnya itu ada string key. Ya iyalah, yang mau dicari itu value dari si key ini. Terus kita bikin integer hash sama seperti yang di atas tadi, dalam kurung hash function dari si key dibagi dimodulo dengan si table size. Terus if table hash ini sama dengan 0, dia bakalan nge-return -1, berarti dia nggak ada isinya. Else table size ini kosong, maka dia nge-return -1, dia nggak ada isi. Else linked list lagi, linked list entry sama dengan table hash. Terus ketik while masih sama, while entry tidak sama dengan 0, dan negasi entry dot key dot equals key entry sama dengan entry dot next. Terus if ada kesalahan di sini, kita lihat dulu. Ini bulbul itu tidak ada di sini. Sorry, typo. Nanti negasi 0, masih salah lagi. Illegal start expression. Ternyata salahnya itu di bagian sini. Negasi sama dengan entry. Ini udah betul. Terus if
entry sama dengan 0. Kita inputin sama dengan 0, terus dia return min 1. Else dia bakal nge-return entry.value. Berarti maksudnya di sini ini apa? Kalau kita nge-entry atau ngemasukin 0, dia bakalan inputin false atau min 1. Tapi kalau enggak, dia bakalan ngeluarin nge-return entry.value gitu. Nah, sekarang udah selesai lagi bagian function get value-nya. Sekarang kita bakalan bikin dua function terakhir, yaitu bagian nge-remove sama nge-print. Nge-print itu adalah sebuah sebuah hal yang krusial ya buat program Java, biar kita tahu kalau. Nah, sekarang kita bakal bikin function remove-nya. Jadi function remove public remove dalam kurung string key. Terus ini kita scroll dulu. Apa yang di sini ada tanda seru, berarti ada yang salah. Kita butuh public void. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah bikin integer hash, sama kayak sebelumnya, hash function key itu bakal dimodulo sama table size. Terus kondisi awal, if table hash tidak sama dengan 0, maka kita bikin linked list baru buat previousnya atau sebelumnya, pref entry sama dengan 0. Terus bikin linked list lagi buat entry-nya sama dengan table hash while entry dot next dot tidak sama dengan 0 dan negasi dari entry dot key dot equals key maka ini salahnya di sini, ini nggak perlu pakai ini equals previous entry sama dengan entry, terus entry sama dengan entry dot next. Apa fungsi previous entry ini? Fungsinya itu buat kayak penampung sementara gitu loh. Terus kita bikin if conditional, if entry dot key dot equals dari si key, if dalamnya kita kasih conditional lagi, if ref entry sama dengan 0, maka si table hash
sama dengan entry dot next else. Berarti kalau pref entry-nya nggak sama dengan 0 ya, berarti pref entry dot next sama dengan entry dot next. Nah, udah selesai lagi program bagian remove. Mungkin kalian nanya-nanya ya, kenapa ini returnnya -1? Kenapa nggak bikin false saja atau false saja atau true? Ya, soalnya kita pakai di sini public integer. Kalau dia integer, dia nggak bisa ngeluarin kayak false sama true. Berarti nanti kita perlunya pakai boolean, tapi masalahnya kita bakal nge-return dari entry value. Kalau entry value-nya boolean, maka kita nggak tahu dia bakalan ngeluarin berapa, tapi yang dia bakalan keluarin itu hanya true atau false. Nah, aku bakalan ngasih print atau display, tapi bagusnya apa ya? Display aja. Public void display. Ada yang salah di sini, ini parameternya. Terus kita pakai perulangan aja, public for integer i sama dengan 0, i kecil dari table size i plus plus. Terus dia bakalan show ngeluarin isinya kayak i plus 1. Ini sebagai indeks saja atau penunjuk ya. Kenapa? Sebenarnya indeksnya diawali dari 0, tapi kalau kita bikin di displaynya itu 0 kan gak bagus juga. Terus kita tinggal bikin i plus 1 aja, i plus 1 terus kayak ditambahin pemanis gini, titik 2. Terus linked list lagi, linked list entry sama dengan table i. Ini penampung doang ya, jadi entry ini bakal nampung dari setiap isi table. Jadi ketika kita bikin sebuah while, ketika si entry ini tidak sama dengan 0, berarti dia punya isi, dia bakalan ngedisplay si entry.value. Terus si entry bakal kita masukin dengan entry dot next. Berarti dia bakal nampilin yang selanjutnya. Nah, sekarang kita udah selesaiin bagian kelas hash table-nya. Kita udah selesai bikin hash table-nya. Ini hash table-nya bisa dicek lagi atau disamain lagi kalau belum sama. Ini kita udah bikin hash table, hash function, insert, get value, remove, dan display. Terus kita udah udah bikin linked listnya, linked list entry. Terus kita tinggal bikin program utamanya aja. Jadi pertama kita bikin scannernya dulu ya. Scanner sama dengan scan aja sama new scanner system.in. Itu selanjutnya kita kelasnya kita itu dulu, kita declare dulu kelasnya jadi hash table hp sama dengan new hash table. Terus ininya inputan pengguna aja, scan dot next integer. Nah, ini udah. Selanjutnya tuh kita tinggal bikin
kita ini buat coba programnya aja. Berarti kita coba buat insert dulu. Berarti ht.insert string key-nya itu di inputin, berarti scan.next, sama value-nya itu juga diinputkan juga, berarti scan.next integer. Nah, kita coba display ht.display. Nah, kita coba run. Kita masukin ininya. Oh, masih dalam proses running. Kita tunggu sebentar. Maaf ya, agak lama dikit soalnya nggak tahu juga akhir-akhir ini jadi NetBeans-nya agak berat. Nah, kita tinggal coba satu. Tuh kita inputnya tuh string sama integer. Kita input Coco 12. Nah, jadi yang pertama itu bakalan display, yang pertama itu key-nya 12. Nah, selanjutnya kita coba yang remove. Kan kita insert, ini dihapus saja, enggak usah. Berarti ht remove key itu scan.next integer, biar next aja. Nah, kita tambahin aja satu lagi, aja ht.insert, terus ini scan.next, sama satu lagi scan.next integer. Kita coba remove, terus kita display lagi ht.display. Kita coba run lagi. Kita bikin 2, terus Coco 12, kamu 11. Nah, berarti yang pertama itu 12, yang kedua itu 11. Kamu udah kita delete kamu, jadi yang 11-nya itu jadi kosong nih bagian sini ya. Oh, outputnya kurang bersih. Tunggu, kita ini dulu. Ini jadi nggak print out, tapi jadi print aja. Terus ininya juga print. Di bawahnya kita kasih source. Tes lagi ya. Kita tes lagi. Masukin 2, Coco 12, kamu 11. Nah, sekarang kita remove sekarang, misalnya kita remove 11, jadi tinggal kayak gini. Kenapa kita remove 11 dia gak bisa? Soalnya ini adalah value nya. Kalau kita coba lagi, kita masukin satu aja, Coco 11, kamu 12. Nah, kita remove kamu, jadi hasilnya tinggal 11 gitu. Nah, kan udah. Kita sekarang coba pakai ini, kita komen aja dulu ya, komen. Sekarang kita pakai dot get value. Dia suruh inputin key-nya kita scan.next integer next string, tinggal gini. Terus kita run lagi programnya. Kita masuk satu, key-nya bikin saya 13 sama kamu 12. Terus kita mau
display mau. Nah, berarti program kita udah jalan. Mungkin cuma sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komen atau lain sebagainya. Terima kasih udah menyaksikan